Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan semua yang telah join, adik-adik. Terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Semolowaru 1 Surabaya, Bapak Ibu guru pengajar kelas 4 dan koordinator perpustakaan, Kepala Perpustakaan STIE Perbada Surabaya, dan yang tercinta adik-adik kelas 4. Hari ini ada kegiatan ngopi sik, yaitu ngobrol literasi sekolah. Dengan tema literasi baca tulis, kecakapan literasi pada tahap pengembangan siswa menerima informasi dan aplikasi dalam sebuah karya. Saya langsung ke kegiatan selanjutnya. Adik-adik mendengarkan lagu Indonesia Raya. Minta bantuan untuk Kak Aditya. Oh, ini dia, guys. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Semolowaru 1 261 Surabaya. Kepada Ibu Dr. Randa Kusmiati MPD, saya persilahkan. Atau yang mewakili, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mewakili dari SDN Negeri Semolowaru 1. Monggo. Atau Bu Ermin bisa mewakili. Ya. Sama Bapak Pak Agus ya. Terus silakan monggo. Ya.
Untuk Bapak Agus, saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mewakili dari kepala sekolah yang kebetulan pada hari ini tidak bisa mengikuti acara ini karena ada keluarga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Perbanas yang telah mengadakan Zoom meeting mengenai literasi. Kami dari pihak sekolah berharap sekali untuk kerjasama ini bisa berlanjut sampai nanti. Dan untuk kedepannya bisa mengedukasi kepada anak-anak siswa-siswi dari SDN Semolawaru 1. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan biar acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya ada sambutan dari Kepala Perpustakaan SDIE Perbanas Surabaya sekaligus akan membuka acara hari ini. Kepada Ibu Munawaroh SSMSI, saya persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Resa. Yang mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu Guru, saya sedang di jalan, kebetulan ada acara, jadi saya tidak standby dan tidak bisa menggunakan virtual background. Mohon maaf. Baik, sebelum acara dibuka, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, pada Ibu Kusmiati selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami Perpustakaan SDIE Perbanas Surabaya dan teman-teman pustakawan untuk melakukan pengabdian perpustakaan kepada masyarakat. Ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kami selaku pustakawan dan kepada sekolah serta adik-adik, siswa-siswi serta Bapak Ibu guru dapat meningkatkan pengetahuan dan kerjasama sehingga kerjasama nanti bisa membawa kebaikan di SDN Semolawaru dan di SDIE Perbanas Surabaya. Saya kira itu, dan terima kasih kepada sekali lagi kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua. Ya, selamat mengikuti dengan Kak Diana dan Kak Resa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengabdian perpustakaan kepada masyarakat di SDN Semolawaru 1. Bismillah,
kita mulai. Ya. Terima kasih Kak Resa. Ya Ibu, terima kasih Ibu Munawaroh. Langsung saja kita menuju materi yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Jadi adik-adik diperhatikan ya, Kak Diana akan menyampaikan materi. Silakan untuk Kak Diana. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memberikan sambutan dari pihak SDN Semolawaru 1 nomor 261. Terima kasih kepada Ibu Munawaroh yang juga telah memberikan sepatah dua patah kepada kami. Insya Allah acara ini bisa berjalan dengan baik dan insya Allah bisa berkelanjutan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu selalu menebar kebermanfaatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Khususnya saat ini untuk siswa-siswi SDN Semolawaru 1, adik-adik kelas 4 semuanya. Baik, sebelum saya mulai, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Semolawaru 1, yang terhormat kepada Koordinator Literasi Informasi di Sekolah SDN Semolawaru 1, yang terhormat Kepala Perpustakaan SDN Semolawaru 1, dan juga Bapak Ibu Guru, khususnya wali kelas 4, dan juga yang saya sayangi adik-adik kelas 4 semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Sehat selalu ya? Baik. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih udah bergabung bersama saya di sini, bisa dipanggil Kak Diana. Saya dari Perpustakaan STE Perbana Surabaya. Saya harapkan adik-adik menyimak ya, karena dari tengah hari ini, dari jam 10 sampai dengan nanti insya Allah sebelum duhur, saya akan menyampaikan nggak hanya materi dari saya, tapi ada video-video menarik juga untuk adik-adik yang disimak. Dan nantinya adik-adik akan kita minta untuk membuat flyer atau poster dari video yang Kak Diana sampaikan. Minta tolong disimak ya adik-adik ya. Baik, minta tolong Kak Aditya di-share materinya. Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke video-videonya, izinkan saya untuk menyampaikan pembuka dulu, yaitu ini untuk adik-adik ketahui juga, ataupun Bapak Ibu Guru juga, yang pastinya gerakan literasi sekolah di sekolah dasar sudah sangat familiar di perpustakaan sekolah, ataupun di sekolah dasar, khususnya di SDN Semolawaru 1, seperti itu. Jadi gerakan literasi sekolah ini sudah lama banget diterapkan di sekolah-sekolah, yaitu sejak akhir 2015 atau gencarnya yaitu 2016 awal. Dari hampir seluruh sekolah, khususnya sekolah dasar, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk gerakan literasi sekolah. Dan literasi sekolah juga mempunyai tujuan yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem sekolah
yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah. Baik, selanjutnya Mas Aditya. Nah, kenapa Kak Diana adakan pertemuan hari ini dengan adik-adik semuanya? Karena dari gerakan literasi sekolah, yaitu tentang kecakapan literasi di sekolah dasar. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif, yaitu membaca dan menyimak. Jadi dari pemaparan Kak Diana hari ini, dan video-video yang Kak Diana sampaikan, berharap selain melihat, adik-adik juga menyimak, dan juga aktif nantinya berbicara, boleh setelah pemaparan materi atau setelah materi disampaikan, adik-adik juga boleh bertanya atau berbicara. Setelah itu, kenapa ada menulis? Karena setelah acara ini, Kak Diana harapkan adik-adik bisa membuat sebuah flyer atau brosur atau poster yang sederhana melalui buku gambar adik-adik semuanya, yang nantinya akan dijelaskan secara rinci dalam konteks dua kegiatan utama di tahap ini, yaitu membaca atau mendengarkan informasi yang Kak Diana sampaikan, dan juga setelah itu menulis, menuangkan dalam sebuah karya yang Kak Diana sampaikan tadi, yaitu membuat poster atau flyer, seperti itu. Selanjutnya Kak Aditya. Next. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenal virus COVID-19. Pastinya adik-adik sudah sangat mengenal karena virus ini sudah ada di Indonesia sejak awal tahun 2020, bulan Februari. Jadi virus COVID-19 ini atau corona ini sudah berulang tahun ya adik-adik ya. Jangan mengucapkan selamat ya. Kalau bisa diucapkan selamat tinggal aja untuk virus COVID-19 atau corona ini. Biar segera pergi dari Indonesia, biar semua sehat dan tidak terkena virus. Mengenal virus COVID-19 ini, kita harus melindungi diri, melindungi keluarga. Salah satunya dengan vaksin COVID-19. Adik-adik sudah ada yang divaksin belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Kalau Bapak Ibu guru atau dari pihak puskesmas atau pihak rumah sakit atau bu dokter atau bu suster, ketika memberikan suntikan atau vaksin COVID-19, adik-adik harus mau ya. Karena itu salah satunya untuk membentengi diri dari virus COVID-19 atau corona ini. Jadi setelah divaksin, kita semua berharap kita bisa kuat, kita bisa sekolah lagi, kita bisa bermain dengan teman-teman. Tapi pastinya sebelum virus corona ini benar-benar hilang, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker, seperti itu. Next, Kak Aditya. Nah, ini cara pencegahan virus, yaitu dengan melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Salah satunya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun ya, dan air mengalir, itu yang terbaik. Misalnya adik-adik sedang ada di perjalanan, tidak ada air, tidak ada sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau cuci tangan pun harus detail ya, sampai sela-sela itu ada petunjuk, ada 6 kalau nggak salah ya, cara mencuci tangan. 6 langkah cara mencuci tangan. Seperti itu. Nah, itu di bawahnya juga ada menggunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun dan air. Setelah itu menjaga jarak. Jadi kalau adik-adik bermain, misalnya meskipun sedang menggunakan masker, usahakan untuk menjaga jarak selalu. Karena virus COVID-19 atau corona ini itu menyebarnya dengan cara meloncat. Jadi ketika adik-adik bersin, berbicara, atau batuk, itu virus, misalnya kita sedang ada virus
virus di dalam tubuh kita. Itu virusnya bisa meloncat dan mengenai orang lain seperti itu. Dan nanti kalau sudah mengenai orang lain akan menyebar. Nah, itu kenapa kita harus pakai masker. Jadi kita harus ketika kita ada di tempat umum atau di luar rumah, usahakan selalu pakai masker ya. Setelah itu tinggal di rumah. Kenapa harus tinggal di rumah? Karena itu sangat ya bagus. Karena itu sangat melindungi diri kita dan keluarga kita. Ketika tidak ada keperluan yang sangat penting, lebih baik kita ada di rumah, menonton TV, menggambar, berinteraksi dengan keluarga kita yang mungkin jarang sekali ya dilakukan, misalnya ngobrol sama bapak ibu, ayah ibu, atau papa mama seperti itu. Ngobrol gitu. Main HP boleh, tapi jangan keterusan ya. HP-nya untuk sekolah. Setelah itu, ketika adik-adik sakit atau bersin atau sedang batuk, itu ditutup. Jadi ditutup seperti ini, tidak boleh. Kalau bisa seperti ini. Cara menutupnya seperti itu. Jadi biar tidak kena kita lagi dan juga tidak mengenai orang lain. Yang terakhir, menghindari kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan, usahakan menghindar biar kita terhindar dari virus COVID-19. Baik, sebelum Kakak lanjutkan ke video tentang COVID-19, izinkan Kak Diana untuk memutar video sebelumnya tentang literasi informasi, biar adik-adik tahu ya. Kita kembali lagi ke awal. Video tentang literasi informasi sekolah. Literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah itu ada apa aja sih? Silahkan minta tolong Kak Aditya diputar videonya. Adik-adik disimak ya. Iya. Terima kasih. Hai teman-teman, untuk menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang kian pesat, kita mesti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Literasi adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Nah, ada 6 literasi yang menjadi dasar kecakapan untuk hidup di abad ke-21. Literasi baca tulis. Dengan kecakapan baca tulis, kita dapat memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio, video, dan gambar. Juga dapat menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan. Baca tulis itu merupakan pintu masuk ke dunia pengetahuan dan 5 kecakapan literasi lainnya loh. Selanjutnya, literasi numerasi. Dengan literasi ini, kita dapat memahami berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk angka, grafik, tabel, bagan, dan diagram. Berikutnya, literasi sains. Kecakapan yang membuat kita dapat mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena alam dan sosial, serta menarik simpulan dari berbagai fakta yang ada. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Kecakapan berikutnya yaitu literasi finansial. Kecakapan ini membuat kita mampu mengelola keuangan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan, mulai dari strategi untuk mendapatkan, membelanjakan, menyimpan, menginvestasikan, dan mendonasikan uang. Diawali dengan kesejahteraan individu, literasi finansial akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, literasi digital. Dengan literasi digital, kita mampu menggunakan media digital secara sehat, cerdas, dan tepat. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lebih luas
dan mengelola informasi dengan lebih bijak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kemudahan mengakses konten-konten positif. Yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Literasi ini memberikan kita pemahaman terhadap keragaman budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selain itu, kita juga dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga bangsa, juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keenam literasi yang akan membantu kita agar siap memasuki dunia kerja, bijak dalam mengambil keputusan, dan aktif dalam berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi untuk hidup yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi laman berikut ini. Video grafis literasi ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Kak Aditya. Gimana adik-adik, sudah menyimak belum? Udah. Nah, itu tadi. Ya. Terima kasih ya. Itu tadi adalah pengenalan tentang gerakan literasi informasi. Yaitu gerakan literasi informasi itu ada 6. Gerakan literasi informasi dasar. Yang pertama adalah gerakan literasi baca tulis, gerakan literasi numerasi, gerakan literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang terakhir adalah literasi budaya. Yang saat ini kita sampaikan atau yang Kak Diana sampaikan yaitu literasi dasar yang pertama, yaitu literasi baca dan tulis. Jadi nanti kalau ada adik-adik ada yang tanya, kok saya nggak baca Kak? Gitu. Baca sama dengan mendengarkan informasi yang ada atau yang disampaikan. Jadi membaca itu maksudnya menerima informasi, bisa diartikan seperti itu. Menerima informasi itu bisa dari membaca, bisa dari melihat, maksudnya melihat televisi, atau bisa dari mendengarkan radio, atau bisa dari membaca. Membaca juga banyak, bisa dari membaca koran, membaca buku, membaca informasi yang ada di Google, seperti itu. Jadi itu membacanya. Jadi membaca itu menggali informasi atau mencari informasi. Salah satunya dengan saat ini mendengarkan dan melihat Kak Diana atau Perpustakaan STI Perbanas berbagi tentang literasi. Setelah itu menulis. Nah, menulisnya nanti dituangkan dalam karya seperti apa? Menulisnya nanti, Kak Diana harapkan setelah acara ini adik-adik bisa membuat karya, yaitu membuat poster sekeren mungkin, karena nanti dari semua yang baik atau dari semua yang bagus, kita pilih jadi 3 yang terbagus untuk mendapatkan hadiah. Jadi jangan khawatir ya adik-adik, nanti bisa karya sekeren mungkin. Nanti Kak Diana kasih contohnya, gimana sih contohnya bikin poster, bikin flyer itu. Jadi nanti adik-adik terus menyimak, karena ada hadiah menarik dari Perpustakaan STI Perbanas Surabaya. Nanti adik-adik ikuti ya acaranya. Baik, video selanjutnya akan menyampaikan informasi tentang virus COVID-19 secara lengkap. Tadi Kak Diana sudah sampaikan di awal kata pengantarnya tentang virus COVID-19. Biar adik-adik lebih jelas lagi dan bisa bisa membuat poster dengan baik, adik-adik diminta untuk menyimak video kali ini. Silakan Kak Aditya videonya.
Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Mbak Diana, maaf masih di mute. Maaf. Adik-adik bisa mengikuti videonya dengan baik ya? Iya. Ya. Ya, oke. Nggak ada yang putus-putus ya? Iya. Oke. Jadi itu tadi yang dijelaskan oleh video Mikrofonnya tak nyala. mengenal virus COVID-19. Jadi ciri-cirinya ketika orang sedang kena virus COVID-19 seperti itu tadi yang ada di video. Jadi ketika adik-adik sedang di luar rumah, ketika ada orang yang batuk atau ada orang yang bersin, lebih baik menghindar. Yang paling bagus adalah jangan lupa pakai masker, karena itu penting sekali. Kalau bisa maskernya harus dipakai dengan benar, jadi menutupi hidung dan di bawah mulut. Nah, seperti itu, seperti Kak Aditya. Kak Aditya, silakan dipin. Kak Aditya. Nah, Kak Aditya ya, pakai masker. Nah, seperti itu. Jadi maskernya harus menutup muka. Menutup muka, menutup hidung, sampai dengan menutup di bawahnya mulut. Itu juga ada di virtual background-nya Zoom. Jadi adik-adik nanti kalau sudah selesai acara atau apa boleh nyoba, karena di virtual background-nya Zoom ada maskernya. Dari Zoom ada masker. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Aditya. Iya. Baik adik-adik, kakak lanjutkan ya. Jadi selain tadi informasi yang video sampaikan, bahwa setelah kita mengenal virus COVID-19, jadi kita harus menjauhinya. Maksudnya kita harus menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19. Semoga adik-adik segera dapat vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Siapa di sini kelas 4 yang masih suka nangis kalau disuntik? Ada nggak?
Enggak. Enggak. Enggak ya, kelas 4 loh, udah gede. Enggak. Pintar. Enggak. Pintar dong. Enggak. Baik, pintar-pintar semua ya di sini. Siswa kelas 4 SDN Semula Waru 1. Jadi nanti kalau kalau disuntik antivirus COVID-19, adik-adik harus mau. Nangis sedikit nggak apa-apa karena memang mungkin agak kayak digigit semut seperti itu. Tapi harus diterima, harus mau. Karena biar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 dan juga biar bisa sekolah lagi. Semuanya jangan lupa berdoa ya, biar kita bisa dengan Bapak Ibu guru, adik-adik bisa ketemu, bisa sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman. Pengen nggak ketemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru? Pengen. Udah kangen ya? Pengen. Kangen banget, iya. Jadi nanti kalau sudah sekolah pun, semoga juga kita dari Perpustakaan STI Berbana Surabaya bisa ketemu dengan adik-adik langsung. Nanti enak kalau ketemu, kita bisa seru-seruan bareng, belajar bareng, belajar ilmu khususnya tentang literasi sekolah di sekolah dasar seperti itu. Baik, akan kakak lanjutkan. Untuk video yang ketiga ini, mohon untuk diperhatikan juga ya, supaya adik-adik dalam membuat poster atau flyer bisa bagus. Video yang ketiga ini adalah sebuah lagu. Ya, insya Allah sebuah lagu. Adik-adik bisa menyanyikan juga tentang 3M dari pencegahan atau cara cepat mencegah virus COVID-19 untuk tidak menular atau tidak terkena oleh kita. Silakan Kak Aditya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. La 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 la. Akan selalu ku ingat, akan aku lakukan pesan dari ibuku demi kesehatanku. Akan selalu ku ingat, lakukan 3M. Mengenakan masker bila bepergian, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak saat ku berbicara, agar aku sehat sekeluarga. La 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 akan selalu ku ingat, akan aku lakukan pesan dari ibuku demi kesehatanku. Akan selalu ku ingat, lakukan 3M.
mengenakan masker bila bepergian, dan cuci masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, menjaga jarak saat ku berbicara, kurang lebih 1,5 meter, agar sehat, sehat sekeluarga. Mengenakan masker bila bepergian, dan cuci masker setiap 4 jam dengan air mengalir, pakai sabun, menjaga jarak saat ku berbicara, jaraknya 1,5 meter, agar aku sehat, agar ibu sehat, agar ayah sehat, agar teman sehat, agar tetangga sehat, sehat se-Indonesia. Sehat se-Indonesia. Nah, itu tadi videonya, video lagu untuk mencegah virus COVID-19 supaya kita tidak kena dan supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu tadi lagunya, supaya sehat se-Indonesia. Baik, adik-adik, tadi ada yang nyanyi nggak? Belum bisa ya nyanyiannya? Belum. Oke, nanti kapan, itu ada di video YouTube, jadi nanti kalau penasaran, silahkan dicek di YouTube, atau juga nanti insya Allah pertemuan kita hari ini atau Zoom meeting hari ini kita share di YouTube insya Allah. Jadi nanti adik-adik bisa melihat acara hari ini setelah hari ini. Jadi pengen lihat, saya pernah ngikuti acara tentang literasi sekolah sama Perpustakaan STI Berbana Surabaya. Tuh. Jadi dari kegiatan ini kita berharap selain kita tahu tentang informasi, mendapatkan informasi, kita juga bisa berkarya setelah mendapatkan informasi tersebut. Dan juga kita juga mengetahui seberapa jauh khususnya tentang virus COVID-19. Biar kita tidak, ketika kita diingatkan sama ibu, sama ayah, sama ibu guru, sama bapak guru, kita nggak tiba-tiba protes. Jadi misalnya siapa ya, di sini ada yang namanya Raisya. Raisya kalau main jangan lupa pakai masker gitu. Setelah Raisya tahu bahwa pakai masker itu penting supaya kita tetap sehat, supaya kita menjaga diri kita juga, menjaga keluarga kita juga, itu nggak protes, Raisya langsung pakai maskernya. Biar kita bisa tetap bermain dan juga berinteraksi atau berteman dengan teman di luar rumah, seperti itu. Jadi usahakan selalu pakai masker ya. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah pemaparan atau ceramah atau informasi yang Kak Diana sampaikan tentang gerakan literasi sekolah, khususnya gerakan literasi sekolah dasar yang nomor 1, yaitu tentang gerakan membaca dan menulis. Dari membaca atau menerima informasi, kita juga bisa membuat sebuah karya yang nantinya karya itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau saat ini mungkin setelah adik-adik mengirimkan karya ke kita, ke Perpustakaan STI Berbana Surabaya, nanti kita apresiasi yang terbagus dari yang bagus, nanti kita beri hadiah, seperti itu. Baik, itu tadi Kak Diana udah sampaikan ke adik-adik semuanya. Mungkin Kak Diana langsung saja ya, Kak Reza. Langsung Kak Diana ambil alih di sini. Silakan Kak Diana. Ya baik, terima kasih Kak Reza. Baik adik-adik, bisa menyalakan mikrofonnya atau unmute.
Dari sini ada yang bertanya enggak? Ini tadi ada yang mengacungkan tangan. Siapa ya yang mengacungkan tangan tadi? Namanya merek HP tadi. Siapa tadi yang mengacungkan tangan? Ada yang tanya enggak? Ini Raisya tanya enggak? Enggak. Atau adik Linda, adik Raisya, ini ada adik Bianca, adik Enggar. Dengan siapa ini? Saya buka di chat dulu ya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya atau belum ada yang bertanya, mungkin siapa ya? Adik Raisya. Adik Raisya, boleh bercerita selama di rumah atau tentang COVID-19 atau keinginan adik Raisya untuk saya pengen sekolah lagi Kak, tuh atau apa gitu, boleh? Silahkan, saya Edwin. Silahkan adik Raisya. Cerita apa ya? Ya, apa aja boleh. Tentang virus COVID-19 pengalamannya, terus tentang cara pencegahan itu kalau adik Raisya yang sudah dilakukan apa aja selama di rumah, mungkin bisa bercerita ke teman-teman. Mencuci tangan, mencuci tangan, masker, dan kalau bermain harus menjaga jarak. Baik, itu. Adik Raisya selama pandemi ini sudah menaati 3M belum? Sudah. Sudah. Salah satunya tadi mencuci tangan ya? Iya. Oke. Kalau kemana-mana pakai masker nggak? Iya, pakai masker. Oh, maskernya yang masker apa? Masker kesehatan. Yang hijab. Oh, bagus. Bagus, tahu untuk adik Raisya. Oke, terima kasih adik Raisya. Kakak tanya dulu, adik Raisya, kira-kira menurut adik Raisya suka sekolah di rumah atau sekolah di sekolahan? Sekolah di sekolah. Sekolah di sekolah, kenapa? Bisa bermain sama teman-teman. Wah, kangen ya berarti ya? Iya. Semoga ya kita semuanya berdoa di sini. 19 segera pergi. Agar kita bisa bersekolah dan juga kakak juga bisa datang ke sekolah adik-adik untuk bertemu dengan adik-adik kita seru-seruan. Namanya di sini Galaxy J7 Prime. Siapa ini? Yang pakai baju pramuka? Yang pakai baju pramuka? Siapa? Iva ya, Iva. Oh ya. Siva ya, Siva. Ya baik, De Siva, bisa diceritakan nggak pengalamannya kemana? Silakan De Siva. Baik nih, jujur aku.
Halo, Dek Siva, yang pakai baju pramuka, yang rambutnya panjang. Iya. Ya, kamu. Oke, silakan cerita pengalamannya selama belajar di rumah. Kalau main keluar harus pakai masker dan mencuci setiap hari. Ya, kalau Dek Siva selalu belajar di rumah ya, sekolah di rumah terus ya? Iya. Ya, siapa yang nemenin selama sekolah di rumah? Bunda. Bunda. Dek Siva suka sekolah di rumah atau sekolah di sekolahan? Di sekolahan seharusnya, tapi sayangnya kalau ada corona ya di rumah, Kak. Iya, bagus. Sementara ini kita harus bersabar ya untuk sekolah di rumah. Iya. Jadi, insya Allah semoga program pemerintah itu berjalan dengan baik dengan penyuntikan virus COVID-19, penyuntikan antivirus COVID-19. Jadi, insya Allah Juli kita bisa segera sekolah seperti itu. Tapi nanti ditunggu lagi informasi guru. Kapan kita mulai sekolah? Dek Siva tahu seberapa jauh sih tentang virus COVID-19 teman? Menurut adik Siva sendiri? Enggak tahu. Belum tahu ya. Jadi dari materi yang kakak sampaikan hari ini, adik Siva sudah tahu belum video-video itu? Jadi udah. Tadi udah lihat. Oke, terima kasih adik Siva. Bahagia selalu. Iya. Semuanya. Mungkin ada satu lagi dari ini siswa ini sekarang. Tadi siswi, 2 siswi. Sama adik Enggar. Kenapa dibalik-balik? Ya. Adik Enggar? Oh iya. Enggar, oke. Nah, ini kamu. Adik, silahkan cerita pengalamannya belajar di sekolah, belajar di rumah, sama tentang yang adik Enggar ketahui tentang virus COVID-19. Mana wajahnya kok hilang? Kok kamu sulapan? Loh, jangan malu. Di sini loh teman-temannya semua. Adik Enggar, kita nggak main sembunyi-sembunyian loh ya. Udah mandi apa belum, adik Enggar? Sudah. Rafa Kak namanya. Namanya Rafa. Oh Rafa, oh maaf. Oh Rafa, maaf ya, maaf. Rafa mana Rafa? Rafa. Oke, adik Rafa menghilang, dia main sulap ya. Oke, sekarang adik Arif, Arafi, boleh. Oh ini, adik Rafa. Berani nggak cerita? Berani dong. Oh, menghilang dia. Oke, adik siapa? Siapa tadi? Arafi. Arafi. Mana adik Arafi? Nah, ini Arafi. Silakan adik Arafi cerita pengalamannya atau pengetahuannya tentang virus COVID-19 yang adik Arafi ketahui aja. Apa sih? Kalau keluar harus pakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Wah, pintar.
Oke, itu cara menjaga supaya kita tidak terkena virus COVID-19 atau corona ini. Jadi, semua udah tahu ya di sini cara menghindari atau cara mencegah dari virus COVID-19. Adik Arafi, kalau sekolah di rumah sama siapa? Ada juga ya. Jadi sekarang adik-adik ini gurunya, bundanya jadi gurunya ya. Menggantikan untuk sementara waktu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru saat ini juga sedang mempersiapkan kegiatan di sekolah pada saat masa pandemi. Jadi kita semua harus berdoa ya, semoga semuanya sehat, adik-adik sehat, keluarganya sehat, Bapak Ibu guru sehat, supaya kita bisa ketemu kembali di sekolah. Seperti itu. Amin. Adik Arafi suka sekolah di sekolah atau sekolah di rumah? Sekolahan. Di sekolahan. Temannya banyak ya di sekolahan? Iya. Oh, bagus. Oke, terima kasih adik-adik ya. Baik, sebelumnya kakak akan sampaikan di sini. Bentar. Apa itu, Kak? Nah, ini. Nah, sebelum tadi kakak sudah sampaikan di awal, setelah acara ini, setelah adik-adik menerima informasi, kakak berharap adik-adik bisa membuat sebuah karya. Seperti itu ya. Jadi nanti setelah acara ini, dan karyanya itu dikumpulkan melalui link. Nanti linknya kakak share melalui Bapak Ibu guru yang bisa di-share di grup. Dan karya tersebut kita nilai yang terbagus dari yang paling bagus nanti bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya langsung kita antar ke rumah. Seperti itu. Hadiahnya apa, Kak? Jadi nanti yang setelah hadiahnya banyak, ada buku gambar, ada Top up, top upin. Top up. Kenapa? Top upin. Top up diamond katanya. Top up FF. Iya, biasa, Kak. Bocil FF minta diamond untuk membeli alo. Oh. Ya nanti kakak kapan kita adakan lomba games seperti itu. Tapi cari 200 enggak. Game apa, Kak? 3.000 diamond enggak? Woi. 3.000 diamond enggak? Nanti kapan kalau kita tidak membatasi karya adik-adik semua. Jadi nanti adik-adik lalu apin aja lah. COVID-19. Itu seperti ini. Kelihatan nggak? Oke, santai, aneh. Saya banyak tulisannya. Ini sebuah pesan untuk menjaga dari virus COVID-19 seperti itu. Seperti ini. Atau seperti ini. Menjaga jarak. Itu gambarnya orang sedang menjaga jarak. Seperti itu. Nah, ini. Atau yang paling sering pernah teman kalian buat. Ini loh. Kak, nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan, Kak. Kelihatan nggak ya?
Nggak kelihatan. Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan, Kak. Kelihatan. Nggak kelihatan, Nah, Kak. Ini tulisannya. Kakak bacakan ya. Ayah cegah virus COVID-19. Ini karena mempengaruhi. Ayo cegah virus COVID-19. Ini gambarnya ada rumah. Ini tulisannya stay at home. Seperti itu. Terus gambar masker. Gambarnya masker. Ini gambar masker. Dan juga ini ada gambarnya bus atau bis. Tulisannya tidak untuk mudik seperti itu. Jadi nanti adik-adik bisa menggambarnya melalui buku gambar, boleh A3 atau A4 atau kertas biasa. Nanti hasilnya difoto dan diupload. Untuk linknya bisa nanti kakak sampaikan melalui Bapak Ibu guru kalian ya. Jadi nanti diisi nama, kelas, nomor absen, setelah itu baru diupload untuk 19. Kemana, Kak? Diupload kemana? Nanti kakak share linknya melalui Bapak Ibu guru ya. Siap. Dikumpulkannya kapan, Kak? Maksimal hari Kamis. Oh iya, Ya. Kak. Kamis depan. Sekarang hari apa? Sabtu ya. Sabtu. Ya. Iya. Berarti hari Kamis segera mungkin, sesegera mungkin. Yang paling cepat, yang paling bagus bisa mendapatkan nilai terbagus. Seperti itu. Mendapatkan Kak Aditya, halo Kak Aditya. Wah, Rafa Ya, gitu. nanti saya Rafa ya, Rafa. Nggak punya kandelalo aku. Halo, Kak Posternya Aditya. boleh terserah, Kak. Kenapa? Posternya boleh terserah. Boleh. Gambarnya terserah, tapi tentang virus COVID-19 atau cara pencegahannya. Jadi digambar, Oh iya, Kak. digambar. apa, Kak? Hadiahnya apa, Kak? Ya, tadi yang tulis apa? Kakak sampaikan di awal tadi, alat tulis, ada buku gambar besar, ada krayon yang gede banget, ada apa? Kotak pensil, ada pensil, gitu. Jadi nanti bisa untuk mendukung di rumah. Sepeda. Nanti kalau lomba sepeda, hadiahnya sepeda. Kan ini lombanya menggambar, hadiahnya ya buku gambar. Oh. Selain itu ada juga yang banyak lagi. Turnamen. Ya, jadi nanti bisa menggunakan buku gambar A3 atau A4, bisa menggunakan kertas, yang kertas print itu bisa, juga bisa menggambarnya boleh pakai spidol, pakai krayon warna, pakai pensil warna, atau cat air, boleh, terserah. Jadi bentuknya nanti sebuah poster, seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Belum selesai. Ini hadiahnya juga. Adalah Sepeda. Motor. untuk lomba posternya ada yang ditanyakan? Untuk lomba posternya ada yang ditanyakan? Ya. Enggak. Motor sepeda motor. Apa sih sepeda motor? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, baik. Tadi yang untuk bikin poster ada yang Ini kakak ditanyakan? hadiahnya. Beda lagi nih. Jadi ada banyak hadiah nanti. Ada 2 lomba. Ada sepeda. Kalau yang pertama tadi tugas.
Ada uangnya, Kak. Tugasnya punya ada itu yang untuk buat poster. Ada uangnya, ada, Kak. Nanti kakak share linknya. Uangnya receh-receh. Nah, uang. Mana uang? Ini di posternya, Kak. Baik. Ada uang. Dikumpulkan di mana, Kak? Baik, untuk apa namanya? Nanti linknya di-share oleh Bapak Ibu guru. Nanti Oh kakak iya, kasih Kak. link. Rumahnya Kakak. Melalui link. Baik, setelah itu ada lomba. Yang kedua Lomba ini apa? belum. 1 Juli. Minta tolong di-mute dulu kakak jelaskan. 1 Juli. Ya. Untuk lomba yang kedua ini, yang pertama tadi tugas setelah acara ini, tapi tugasnya ada hadiahnya, seperti itu. Tugas membuat flyer atau poster yang tentang virus COVID-19 ini. Ya. Yang kedua, ini lomba. Lomba kreasi membuat dan menghias celengan. Kalau ini waktunya masih dengan sampai 14 Juni. Jadi kalau yang lomba kreasi membuat dan menghias celengan ini, itu lombanya seluruh SDN negeri se-Surabaya. Jadi adik-adik harus sangat kreatif, mungkin. Cara membuatnya itu bisa dibaca juga melalui HP atau melalui laptopnya. Ketentuannya membuat dan menghias celengan dari bahan bekas. Jadi misalnya ada kaleng bekas, kaleng kerupuk atau kaleng biskuit, atau melalui kardus bekas. Setelah itu dihias, entah itu digambar, ditempelin kertas kado, atau juga dicat pakai cat air sebagus mungkin, karena ini kalau yang lomba membuat dan menghias celengan ini lombanya seluruh sekolah SD se-Surabaya. Seperti itu. Jadi adik-adik boleh lombanya dibantu oleh orang tuanya, boleh dibantu. Jadi nanti adik-adik bisa berkreasi. Desainnya sesuai dengan tema, yaitu rajin menabung hidup hemat. Misalnya, rajin menabung itu gambarnya apa? Celengan, digambar celengan. Terus, misalnya rajin menabung itu gambarnya apa? Uang, digambarin uang. Sekreatif mungkin. Bisa seperti itu. Dan pada celengan nanti diberi label nama. Seperti adik-adik membuat tugas itu ya. Harus ada nama, ditulisi di celengannya, harus ada nama, kelas, dan juga SD-nya. Karena ini seluruh SD se-Surabaya yang untuk lomba celengan. Jadi harus ditulis SD-nya SD mana. Setelah ditulisi ketentuan tersebut yang kakak sebutkan tadi, celengannya itu diberi harga. Misalnya Syifa membuat celengan bagus, terus dikasih harga 10.000 gitu, atau 5.000, atau 2.000. Nanti celengan 10.000 satu. Ya, jangan mahal-mahal, nanti nggak ada yang beli. Misalnya 2.000. 10.000 satu. Ya, 2.000. Nanti kalau ada yang beli celengannya, kita sampaikan hasilnya ke adik-adik. Misalnya Rafa tadi jual celengannya 5.000, dibeli sama Kak Diana 5.000. Nanti Rafa bisa dapat uangnya gitu. Jadi setelah membuat karya celengan, setelah dihias celengan dari bahan bekas,
adik-adik selain memberi nama, memberi sekolah, membeli kelas, juga harus Tarikan flanel boleh. Boleh, bagus itu keren. Itu menulis harganya. Kira-kira celengan saya ini dibeli berapa ya gitu. Tapi jangan mahal-mahal. Waduh, mahal banget, Rafa. Boleh. Nanti kalau ada yang beli ya, kita sampaikan ke adik-adik semua seperti itu. Nanti beli kakaknya. Celengan gitar, Kak. Jadi nanti bisa disampaikan ke bunda sama ayahnya, bisa disampaikan ke mama papanya. Ini boleh di-capture atau difoto keterangannya, biar nggak lupa karena pengumpulannya sampai dengan 14 Juni, seperti itu. Jadi kalau bisa sih sebelum ulangan, adik-adik sudah mengumpulkan. Kalau untuk yang tugas membuat flyer atau poster tadi maksimal hari Kamis, seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Enggak. Kak, itu di mana? Ya. Dapat uang berapa nanti? Uangnya nanti yang ditulis itu, Rafa. Baik, nggak ada yang ditanyakan ya? Enggak. Nanti untuk lomba poster sama lomba flyernya, tugasnya nanti kakak share linknya melalui Bapak Ibu Guru. Bikinkan secepat mungkin sebelum hari Kamis, biar hadiahnya segera dikirimkan ke adik-adik. Jadi hadiahnya biar segera dikirim. Nanti kakak kirimnya ya. Pas ya. Wah, dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke, semoga semuanya bisa mengikuti. Jadi teman-temannya yang hari ini belum bisa ikut boleh dikabarin. Boleh dikabarin untuk lomba ini, lomba membuat flyer dan juga lomba celengan. Nanti kalau informasinya kurang jelas bisa menghubungi Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Guru kelas. Nanti Bapak Ibu Guru bisa menghubungi Kak Diana atau Perpustakaan TE Perbana Surabaya. Baik adik-adik, terima kasih atas waktunya. Karena waktunya kenapa? Dinamika. Perbanas dinamika. Bukan. Beda. Perbanas. TE Perbanas Surabaya. Ya, Wonorejo, pinter kamu. Apakah yang ini? Bentar. Kalau ke Mangrove mampir ya di Perpustakaan TE Perbanas Surabaya. Biasanya lewat situ kalau ke Mangrove. Baik adik-adik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita segera bertemu secara langsung di sekolah, biar Kak Diana, Kak Reza, Kak Aditya, tadi ada Bu Munawaro, ada teman-teman dari Perpustakaan STI Perbana Surabaya bisa bekerja sama untuk gerakan literasi sekolah dan juga mengadakan kegiatan lomba. Itu. Mengadain lomba-lomba dan hadiahnya nanti macam-macam, lombanya juga macam-macam seperti itu. Semoga ya, semoga kita segera kembali ke sekolah dan beraktivitas lagi. Amin. Salam sehat semua ya. Mungkin Kak Reza, acaranya bisa saya sampaikan ke baik. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru kelas 4. Terima kasih Bapak, Ibu. Nanti linknya akan kami kirimkan melalui Bu Ermin atau Bu Linda untuk pengumpulan tugasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih adik-adik. Saya kembalikan acaranya kepada Kak Reza. Terima kasih Kak Diana. Terima kasih. Adik-adik jangan lupa ya, ikut lomba-lombanya. Harus ya. Ayo, kreativitas kalian. Jangan lupa ya.
ikut lombanya. Ada 2 lomba loh. Sebelum diakhiri kegiatan hari ini, ayo bisa membuka kamera untuk kita foto bersama. Kameranya dibuka semua adik-adik. Kita foto bersama, Bapak Ibu guru juga. Salam L, literasi. Silakan Kak Reza. Silakan Kak Reza. Iya, jangan lupa pesennya Kak Diana sudah difoto di kerumunan. Selalu sehat semuanya dan jangan lupa protokol kesehatannya saat kalian pergi keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Reza. Terima kasih adik-adik semuanya. Iya, Terima kasih ya. Iya, Kak. Terima kasih Bapak Ibu guru.